Halo, selamat malam. Di tengah polemik penolakan kedatangan timnas U20 Israel, PSSI membawa kabar mengejutkan. FIFA membatalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 yang sebelumnya dijadwalkan di Bali 31 Maret nanti. Apakah ini jadi penanda Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terancam batal? Lantas bagaimana jalan tengah memecah kebuntuan polemik ini? Timnas Israel ditolak, nasib tuan rumah Indonesia terancam. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Rencana kehadiran tim nasional sepak bola Israel U20 ke Indonesia menuai sederet penolakan. Mulai dari beberapa gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan Piala Dunia U20 hingga partai politik dan ormas Islam. Penolakan datang dari Gubernur Bali Wayan Koster. Koster langsung mengirim surat resmi kepada Kemenpora menolak timnas Israel bertanding di Pulau Dewata. Dikutip dari detik.com, menurut Koster, penolakannya berdasarkan kebijakan politik Israel yang bertentangan dengan kebijakan politik Indonesia. Penolakan kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia U20 juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, menurut Ganjar, penolakan ini sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Penolakan kedua gubernur dari PDI Perjuangan itu selaras dengan sikap partainya. Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq menyetujui gerakan penolakan terhadap timnas Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Ya, penolakan terhadap Israel itu adalah berdasarkan prinsip Bung Karno, bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Namun, pandangan lain datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf. Gus Yahya tidak mempermasalahkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Gus Yahya justru mempertanyakan gerakan sekelompok masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel untuk berlaga pada Piala Dunia U20 di tanah air. Ia menilai kedatangan timnas Israel Mei nanti tak merugikan Indonesia dan bisa memposisikan negara Indonesia sebagai platform multilateral untuk kepentingan bersama. Nah, misalnya kalau soal FIFA ini ya, kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Nggak ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita betul-betul punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, nah itu saya kira lebih konstruktif daripada sekedar protes tidur. Berbeda dengan Gus Yahya, mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengutip Al-Quran sebagai dasar penolakan kedatangan timnas Israel. Menurutnya, penolakan terhadap Israel sudah tidak bisa ditawar lagi karena tercantum di dalam Al-Quran. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendi menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari jalan tengah dari polemik penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20. Kita akan berusaha untuk mencari kompromi bagaimana supaya hal yang tersebut betul-betul sesuai dengan nafas, kemudian juga semangat dan moral dari undang-undang, semangat yang moral di balik, pesan moral di balik Undang-Undang Dasar 1945 itu. Pasti akan ada jalan tengah, ini sedang proses. Di tengah pro dan kontra, FIFA resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret 2023. Hal itu disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dalam konferensi pers Minggu sore di kantor PSSI. Kata Arya, agenda tersebut harus dibatalkan secara resmi oleh FIFA sebab adanya penolakan dari Gubernur Bali yang merupakan lokasi drawing pada tanggal 31 Maret mendatang.
drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar 20 Mei hingga 11 Juni 2023. 6 provinsi akan menggelar pertandingan sejak fase grup, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Bali. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Politicalpedia. Timnas U20 Israel akan menjadi salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia U20 Indonesia tahun 2023. Keberhasilan Israel melangkah ke Piala Dunia U20 memantik perbincangan karena isu mengenai Israel kerap menjadi kontroversi di Indonesia, termasuk di dunia olahraga. Berikut deret fakta mengenai Timnas U20 Israel dan Piala Dunia U20 Indonesia 2023. Pertama kita akan membahas tentang penyelenggaraan Piala Dunia U20 Indonesia akan digelar di 6 stadion ternama, di 6 kota dan 6 provinsi di Indonesia. Kita lihat sama-sama di mana saja digelarnya, di provinsi mana. Di sini kita sudah lihat pemetaannya. Stadion Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, DKI Jakarta, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, dan satu lagi, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Itu tadi 6 lokasi yang akan diselenggarakannya Piala Dunia U20 2023. Ada 2 provinsi yang menolak, Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Bali. Apakah itu akan berpengaruh nantinya? Kita lihat selanjutnya beberapa fakta terkait bagaimana Timnas Israel bisa ikut serta dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini Timnas Israel pertama kali berlaga di Piala Dunia U20. Ini adalah fakta yang pertama. Lolos ke Piala Dunia U20 lewat jalur kualifikasi Piala Eropa U19. Berpotensi melawan Timnas Indonesia di fase penyisihan grup dan pernah menjadi juara Piala Asia U19 pada 64, 65, 66, 67, 71, dan 1972. Itu tadi beberapa fakta tentang Timnas U20 Israel. Polemik keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia belakangan kian memanas. Banyak tokoh dan organisasi tanah air yang menolak keikutsertaan timnas U20 Israel. Bahkan tak sedikit pemimpin kepala daerah yang wilayahnya akan digunakan berlaga juga ikut-ikutan menolak kedatangan timnas Israel. Kita lihat siapa saja tokoh yang menolak kedatangan timnas Israel. Yang pertama ada kepala daerah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster. Dua-duanya adalah kader dari PDI Perjuangan. Kemudian organisasi Islam, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri Sudarnoto. Kemudian ada Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Ada mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj dan persaudaraan alumni 212 yang sempat menggelar demonstrasi besar-besaran. Bagaimana dengan partai politik? Ternyata 2 kader dari PDI Perjuangan. Ada politisi PDI Perjuangan, Ketua DPP PDIP Hamka Haq dan juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono juga turut menolak kedatangan timnas U20 Israel. Bagaimana dengan yang menerima ataupun dengan tangan terbuka mempersilahkan timnas U20 Israel untuk bisa bertanding di Indonesia? Ternyata ada Ketua Umum PBNU, itu yang pertama, Yahya Khalil Stakuf. Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa tidak ada masalah kalau misalnya Israel ini bermain. Ini setelah terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan PBNU ataupun dengan Ketua Umum PBNU di istana beberapa saat yang lalu.
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Ini dari segi hukum internasional ya. Dan selanjutnya kemudian yang terakhir, sebelum adanya penolakan dari beberapa pihak, sebetulnya Israel pernah mengirimkan perwakilan atlet dan juga delegasinya untuk mengikuti beberapa kejuaraan serta menghadiri forum resmi di Indonesia. Apa saja itu? Saya akan tunjukkan dari hasil tim Litbang CNN Indonesia. Kita sudah merecapnya. Yang pertama, kejuaraan dunia badminton tahun 2015 di Istora Senayan, Jakarta. Ini ada atlet badminton asal Israel, Misha Zilberman. Dia boleh datang ke Indonesia dan bermain di situ. Kemudian untuk kejuaraan Piala Dunia Panjat Tebing baru diselenggarakan September 2022 di Jakarta juga. Ada atlet panjat tebing Israel, Yuval Semla, yang juga bermain di situ. Kejuaraan dunia e-sport ke-14 di Nusa Dua Bali Desember 2022, kontingen ataupun tim nasional dari Israel juga bermain di kejuaraan dunia e-sport ini. Ada kejuaraan balap sepeda UCI Track Nation Cup 2023 di Velodrome Jakarta. Ada atlet pebalap sepeda asal Israel, Mikhail Yakovlev, juga turut bermain dalam kejuaraan balap sepeda di Velodrome Jakarta. Dan ada satu kontingen resmi dari pemerintah Israel, delegasi parlemen Israel yang menghadiri sidang majelis ke-144 Interparliamentary Union atau IPU di Denpasar, Bali. Itu pada saat itu sekitar bulan Maret 2022 dan Ketua DPR saat itu Puan Maharani duduk bersebelahan dengan salah satu delegasi dari parlemen Israel. Itu tadi daftar atlet dan juga delegasi Israel yang sudah pernah datang dan juga mampir menghadiri kejuaraan dan forum-forum resmi di Indonesia. Mengapa kemudian penolakan terhadap tim nasional U20 Israel baru muncul sekarang? Apakah ada muatan politis pada penolakan terhadap timnas U20 Israel? Dan bagaimana nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, apakah kemudian posisi tuan rumah ini bisa lepas dan apa sanksi yang akan didapat? Saya akan membahasnya nanti dengan para narasumber yang sudah di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Di tengah polemik penolakan kedatangan timnas U20 Israel, PSSI membawa kabar mengejutkan. FIFA membatalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 yang sebelumnya dijadwalkan di Bali 31 Maret nanti. Apakah ini jadi penanda Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terancam batal? Lantas bagaimana jalan tengah memecah kebuntuan polemik ini? Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada anggota Komite Eksekutif PSSI atau Exco PSSI, ada Bang Arya Sinulinga. Selamat malam Bang Arya. Malam. Ada Koordinator Save Our Soccer Bang Akmal Maharli. Selamat malam Bang Akmal. Ada mantan pengurus PSSI Pak Yesayas Oktavianus. Selamat malam Pak Yesayas. Ya, selamat malam. Saya perlu ralat, saya tidak pernah ada di PSSI. Oke, pernah maju dalam kontestasi ya, tapi kemarin tidak pengurus, tidak mantan pengurus. Mungkin pakai saja wartawan senior. Oke, wartawan senior olahraga Pak Yesayas Oktavianus. Ada Sekjen PDI Perjuangan sekaligus pakar geopolitik Unhan RI. Ini harus komplit katanya Mas Hasto Kristianto, soalnya habis dapat doktor dia dari Unhan. Selamat malam Mas Hasto, terima kasih sudah hadir. Ada Wasekjen MUI Arif Farudi. Selamat malam Pak Arif. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung saja karena ini beritanya bergulir terus. Masyarakat pencinta olahraga menunggu. Bang Arya, kemarin PSSI sudah menggelar konvers bahwa FIFA secara resmi membatalkan drawing ataupun pengundian terhadap Piala Dunia U20 yang harusnya berlangsung 31 Maret di Bali nantinya. Akhirnya dibatalkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya apakah kemudian ini murni faktornya penolakan dari Gubernur Bali atau ada faktor lain Bang Arya? Begini, awalnya adalah karena belum ada surat dari FIFA ya resmi. Cuma di sana sudah disampaikan kepada LOC bahwa perlu, karena akan dibatalkan di Bali, maka perlu untuk membatalkan seluruh vendor-vendor yang memang berhubungan. Karena kan tanggal 31 udah dekat waktunya. Negara-negara akan datang ke Bali. Maka itu daripada bergulir nanti jadi sesuatu yang tidak malah kontroversi, maka kami PSSI mengambil sikap gitu ya, walaupun belum ada surat dari
FIFA secara resmi, kami mengambil sikap untuk menyampaikan ke publik supaya tidak ada simpang siur terhadap masalah drawing. Karena ini kan udah dibatalin semua nih. Pesawat dibatalkan, hotel dibatalkan, semua dibatalkan. Jadi kan bisa simpang siur nanti semua. Dan ini bisa jadi bola liar kalau tidak kami luruskan mengenai hal itu. Dan itu adalah karena sikap dari pemerintah Gubernur Bali yang memang menolak dilakukannya drawing yang akan dilakukan tanggal 31. Tanggal 31 di Maret ini. Jadi kan artinya tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Jadi itu ya memang kami perkirakan karena itu gitu. Jadi pembatalannya bukan dari FIFA ya? Surat resmi belum ya? Surat resmi pembatalan drawing itu Surat sudah resmi ada dari belum. FIFA? Surat resmi belum ya. Belum, oke. Tapi kami dari FIFA udah diberikan kepada LOC bahwa ini dibatalkan di Bali. Maka semua diminta, ini sebenarnya urusan teknis. Supaya semua vendor-vendor diberikan informasi daripada nanti ini pasti kemana-mana, bukan? Ini pasti sampai kemana-mana. Karena vendor disampaikan ke media yang memang media partner disampaikan juga, karena ada media partnernya dong. Ini disampaikan juga. Ini kan akan jadi bola liar nantinya. Nah daripada jadi bola liar, kami mengambil sikap untuk menyampaikan kepada publik. Apalagi kan ini kan tekanan banyak sekali kepada kita. Maka kita harus menyikapi ini dengan baik. Maka kita menyampaikan kepada publik apa yang sedang terjadi. Gitu. Jadi faktor tunggalnya, faktor utamanya memang karena penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster kami perkirakan seperti itu karena dibatalkan dengan sendirinya oleh mereka di Bali. Itu reaksi FIFA seperti apa? Apakah kemudian FIFA kecewa dengan pembatalan ataupun penolakan dari Gubernur Bali? Kalau ekspresi kita nggak bisa bilang ekspresi ya, tapi yang pasti kan dengan dibatalkan berarti kan ini mundur semua. Kan kita itu di drawing itu kan udah pembagian pool pool semua negara-negara akan ada pembagian pool. Udah tahu nih siapa aja bermain di mana. Nanti kan akan keluar tuh poolnya, pool misalnya A, B, C, D dan sebagainya. Nah itu kan dengan mundur pasti akhirnya kita nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya. Kan itu semua punya timeline yang sangat ketat untuk itu gitu. Jadi kalau ini mundur maka ini akan memundurkan semua gitu. Komunikasi PSSI dengan FIFA sejauh ini bagaimana? Karena kami dengar Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sedang terbang ke Swiss, ke Zurich untuk bertemu dengan Presiden FIFA. Belum terbang. Artinya kan Pak Erick itu akan berkoordinasi dulu dengan PLT Kemenpora, kemudian juga berkoordinasi dengan Menlu, dan juga akan menyampaikan ke Pak Jokowi posisi ini. Kemudian nanti Pak Erick akan berinisiatif untuk pergi ke FIFA untuk menyampaikan semua proses dan kita coba lobby, mencoba untuk kan kita tahu nih konsekuensi dari sebuah penolakan. Nanti Mas Amal juga bisa cerita ya, kalau kita nanti kita kan tuan rumah gitu ya, kita kan tuan rumah, ini tentunya punya konsekuensi logis dan bahwa kita hukum juga ada ya, karena kita kan yang dulu mengajukan. Jadi kan kita dulu tahun 2019 itu mengajukan sebagai tuan rumah. Dan memang pada saat itu kan kita nggak ada yang tahu itu kalau siapa yang lolos, kan nggak ada yang tahu siapa yang lolos. Tapi kan sudah ada jaminan pada saat itu. Dan kita memberikan jaminan, memberikan jaminan bahwa ini kita akan selenggarakan dengan baik. Makanya semua kepala daerah pun itu menandatangani itu government garansi bahwa mereka siap sebagai tuan rumah, termasuk juga dalam arti tuan rumah drawingnya. Berarti termasuk Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah itu ikut menandatangani host agreement ya? Dengan sendirinya semua kepala daerah itu pasti menandatangani hal tersebut. Jadi seperti itu yang kita, dan nanti konsekuensinya pasti ada konsekuensi, yang itu yang kita khawatirkan. Dan kita bicara konsekuensi nanti nih, Oke. Tapi ini dari PSSI apakah kemudian mendapatkan reaksi dari FIFA? Bagaimana sebetulnya reaksi mereka dengan melihat ketidakkomitan ini dari Indonesia sebagai tuan rumah, terutama kepala daerah ini? Nanti gini, nanti kan ketika kita ketemu ya, waktu nanti Pak Erick ketemu dengan FIFA itu kan pasti kita tahu. Kita tahu bagaimana semua ekspresi, semua apapun itu kita bicarakan. Dan kita akan sampaikan semua juga apa yang memang terjadi dengan kondisi bangsa kita. Jadi kita akan sampaikan itu ke mereka. Dan ini mudah-mudahan ada sesuatu jalan keluar yang bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak ada ya nanti kita ngomong lah mengenai konsekuensi ya. Tapi yang pasti memang ini bagi kami sebagai penyelenggara ini cukup berat gitu ya. Harusnya ini terselenggara dengan proses yang ada, dengan timeline yang ada. Ini kan jadi mundur semua dan proses ini ya agak terganggu. Tapi yang pasti kan kita sampai hari ini belum tahu mundurnya sampai kapan ya? Belum tahu. Dan belum tahu apakah siapa tuan rumah drawingnya dan sebagainya gitu ya. Tuan rumah drawing ya. Kita baru ngomong drawing nih. Dan sekarang sampai hari ini juga kemarin tadi ya,
itu juga teman-teman dari FIFA juga masih mengecek lapangan bola kita, kesiapan dari manahan dan sebagainya. Ini pengecekan stadion dan prosesnya cukup baik gitu ya. Artinya mereka udah lihat rumput kita, lapangan kita bagus. Dari 6 stadion ya, oke semua. Tribun kita oke gitu ya. Nanti perbaikan-perbaikan kan udah kita kemarin kan waktu Pak Erik berkunjung itu kan semua dilakukan perbaikan semua. Di 6 stadion terus di-push, dipercepat semua perbaikan-perbaikan yang ada gitu. Kabarnya ada pemindahan lokasi drawing, salah satunya Jawa Timur yang menjadi alternatif, itu betul nggak? Karena kan gini, itu kan tidak mudah juga untuk mengganti-ganti tempat drawing ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan alternatif. Soal ada yang mengajukan diri sebagai pengganti Bali, itu ada, pasti ada, nggak mungkin dong. Semua pasti bicara bahwa kami Provinsi siap mana? dan sebagainya. Ya ada berapa provinsi lah Mbak. Oke, di antara 4 provinsi lain yang menjadi penyelenggara ya, harus ke dalam 4 provinsi itu kan? Ya, nggak harus, ya harus di beberapa provinsi tersebut lah. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Hasto dulu. Mas Hasto, 2 kepala daerah PDI Perjuangan, Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah itu sudah tanda tangan sebetulnya host agreement 3 tahun yang lalu untuk komitmen menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tapi kemudian ada pernyataan menolak kedatangan timnas U20 Israel. Ini perintah partai, alasannya apa Mas? Yang pertama ucapin selamat dulu ke CNN dong, karena database-nya lengkap sekali tadi ya untuk menunjukkan bahwa sudah lama kita dibutakan oleh sejarah. Dan yang kedua, kita harus melihat konteks juga secara internasional bahwa ini mengemuka itu juga karena dipicu oleh FIFA ketika menolak keterlibatan Rusia dengan alasan juga kemanusiaan hukum internasional. Dan kemudian kita melihat pada bulan November setelah Benyamin Netanyahu terpilih tahun lalu, itu kan muncul suatu kekuatan kelompok sayap kanan yang kemudian menyadarkan kita bagaimana Israel melanggar hukum internasional atas resolusi Dewan Keamanan PBB dan juga menyentuh aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan kita yaitu kemanusiaan. Dan kemudian dalam konteks nasional kami setuju sekali. Kami mendukung seluruh gagasan Presiden Jokowi melalui Ketua Umum yang baru di dalam menjadikan Indonesia untuk mengangkat martabat bangsa melalui olahraga. Kita dukung. Bahkan kemudian berbagai upaya di dalam menghasilkan kesebelasan sepak bola yang handal kita dukung dari dini. Tetapi kemudian konteksnya sekali lagi apa yang digambarkan sangat baik dengan Pak Jokowi yang konsisten dengan keberhasilan di Asian Games ini ternyata di tingkat praktek menemukan suatu persoalan baru. Persoalan terkait dengan kemanusiaan. Dan kemudian ada juga aspek-aspek lain terkait dengan keamanan. Mengapa? Karena ekstremisme gerakan anti kemanusiaan dari Israel ini kemudian memunculkan suatu solidaritas, membangunkan kita yang sudah lama tertidur terhadap persoalan yang sangat sensitif ini. Maka atas dasar ini muncul berbagai upaya-upaya yang juga mengancam suatu keamanan yang terjadi di Bali. Pak Koster masih trauma dengan kejadian yang ada di Bom Legian. Dan ancaman-ancaman ini kan juga sebagai pemimpin beliau menerima masukan-masukan terhadap berbagai potensi eskalasi terhadap kedatangan Israel untuk merespon atas kekejaman Israel di tepi barat. Jadi informasi intelijen bahwa akan ada bom itu memang didengar informasinya juga oleh... dari mana kita nggak tahu, tetapi berbagai analisisnya kan seperti itu. Dan kemudian sebagai kader partai, ya tidak hanya Pak Koster, Pak Ganjar, kemudian di Surabaya muncul, kami punya kesadaran ideologis, punya kesadaran historis, apalagi kemudian setelah kami melihat berbagai dokumen-dokumen tentang konferensi Asia Afrika yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina. Dan saya pribadi sudah melakukan lobby-lobby sejak Agustus yang lalu. Lobby-lobby ke siapa Mas? Ya ke pemerintah untuk memberikan masukan bahwa ada potensi bahaya terkait dengan kehadiran Israel ini. Tetapi kan berbagai lobby-lobby ini kan memang baru diperburuk situasionalnya setelah terakhir kemudian Menteri Keuangan ya dari Israel menyatakan bagaimana bangsa Palestina itu tidak ada. Eropa Barat protes, Amerika protes, Vatikan protes. Kemudian kami melihat ada kecenderungan ini sebagai persoalan agama. Padahal ini bukan persoalan agama, ini persoalan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dengan demikian, apa yang oleh Pak Koster, Pak Ganjar muncul dari suatu kesadaran ideologis sebagai kader partai untuk menjaga marwah Indonesia, tetapi di sisi lain tetap mencari jalan. Karena kami percaya Pak Jokowi mampu mencari suatu jalan tengah yang sangat baik, misalnya
pertandingan terkait Israel diadakan di Singapura. Itu sudah ditutup surat opsinya, Pak Koster udah nggak itu kan bisa. sebenarnya kan tertutup, tetapi kan bocor, berarti udah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita respon dengan sebaik-baiknya. Yang penting cita-cita membangun sepak bola itu jauh lebih penting daripada sekedar untuk menjadi event organizer sepak bola. Oke, Mas Hasto, tapi penolakan 2 gubernur Anda itu, terutama Gubernur Bali, itu berdampak pada pembatalan drawing yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret itu. PDIP menyadari nggak, Mas? Ya, suatu sikap yang memerlukan kekokohan dalam prinsip membawa konsekuensi. Ya, itu bagian dari konsekuensi pilihan daripada apa-apa dengan di Bali. Ketika kita berbicara mendapat informasi sedikit tentang potensi keamanan di Bali saja, karena Bali ini kan sangat bagus untuk mengangkat isu-isu internasional. Itu pun kami waspada. Kita tidak memberikan toleransi 0% sekalipun terkait dengan potensi-potensi yang bisa menyebabkan ada persoalan di Bali. Karena Bali ini kan nilai-nilai kemanusiaan ini kan tumbuh menjadi tradisi kehidupan masyarakat Bali. Ini yang dijaga Pak Koster. Oke, potensi keamanan di Bali yang tadi dikhawatirkan oleh Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, gimana Bang Arya? Kami nggak bisa bicara sejauh keamanan ya. PSSI itu kan penyelenggaraan. Artinya kan kita ada bagi-bagi tugasnya gitu. Sama seperti ya kalau keamanan ya itu berarti tugasnya Pak Kepolisian kita gitu. Yang tapi jaminan dari Polri dan juga TNI kan sudah diperintahkan oleh Presiden. Ya sampai hari ini kan belum ada keberatan dari kedua lembaga tersebut. Jadi kita kan nggak bisa. Kami PSSI itu kan penyelenggara. Bukan untuk masalah keamanan ya pembagian tugasnya adalah teman-teman dari kepolisian. Demikian juga soal diplomasi politiknya itu teman-teman Kemenlu yang menangani. Kami PSSI ini ya penyelenggara, bagaimana menyiapkan timnas, bagaimana penyelenggaraan baik, itulah tugas dari PSSI. Tapi empirisnya bisa kita angkat ya. Mei 2018 terjadi bom bunuh diri di Surabaya. Akhir-akhir ini juga bagaimana gerakan-gerakan ya itu terjadi. Sehingga secara empiris kita tidak bisa menutup mata bahwa itu ada suatu potensi. Tetapi yang juga jauh lebih penting adalah dengan kedatangan Israel ini kan membangunkan kesadaran terhadap tugas kita sebagai bangsa. Untuk apa? Untuk menjadikan juga olahraga sebagai bagian dari diplomasi yang sangat penting dalam menyampaikan sikap-sikap politik luar negeri kita. Dan sebelumnya akan ada yang mempersoalkan mengapa di IPU kemudian kita tidak mempersoalkan. Itulah bagian sisi-sisi gelap ketika sejarah itu belum menguat dan disadarkan oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh Israel di tepi barat. Oke, kalau dari PDI Perjuangan persoalan keamanan dan juga persoalan tadi solidaritas karena ada penjajahan dan juga kolonialisme, begitu ya Mas Hasto ya, kalau Rusia saya juga ditolak. Bisa saya recap, kalau dari MUI sikapnya bagaimana setelah penolakan kemudian muncul beragam, apakah MUI akan tetap pada sikapnya menolak atau terbuka untuk berkomunikasi? Karena kan ini ternyata sudah dibatalkan drawingnya, pengundiannya di Bali. MUI sikapnya bagaimana, Pak Arief? Iya, MUI sebagai tempat berkumpulnya ormas Islam dan tokoh Islam itu percaya bahwa sepelik apapun, serumit apapun problematika bangsa, problematika rakyat ini percaya bisa diselesaikan melalui dialog. Pasti ada jalan keluar. Hasil dialognya apa? Ormas Islam dengan PSSI, kabarnya sudah ada komunikasi. Ya, dialog ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu masih pada tahap antara MUI dengan ormas-ormas Islam. Sesungguhnya masih ada satu tahap lagi yang agar dialog yang kita dapat itu hasilnya komprehensif dan representatif, yaitu dialog dengan umaro atau dengan pemerintah. Dalam hal ini mungkin misalnya kita nanti dengan Polhukam, dengan Kemenlu, bersama Kemenlu, dan tidak menutup kemungkinan dengan PSSI. Oh, jadi belum ada komunikasi? Belum, dan ini memang kita sedang menunggu. Oke, jadi MUI sikapnya dalam posisi menunggu komunikasi dengan PSSI. Kenapa belum ada komunikasi, Bang Arya? Ini kan salah satu stakeholders yang kemudian melakukan penolakan ya. Gini, bukan kita tidak melakukan pendekatan formal dan sebagainya, ada informal dan sebagainya juga ada. Tapi yang pasti ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang di kita juga ada pembagian-bagi tugasnya gitu, Mbak. Jadi memang bukan semua harus PSSI yang ngambil alih semua untuk ini, enggak lah gitu ya. Kita bagi-bagi tugas karena ini semua kan seperti inafoknya itu kan di situ ada Kemenpora juga gitu ya. Jadi memang kita bagi-bagi tugas dalam hal itu. Jadi kita juga nggak mau juga melangkah terlalu jauh sebelum yang lain juga masuk untuk itu. Gitu. Oh, jadi Kemenpora yang semestinya menjalin komunikasi lah ya. Kemenpora, ada Menko Polhukam dan sebagainya. Itu juga proses yang memang kami harus melalui proses itu gitu. Oke, saya mau ke Mas Akmal. Mas Akmal, alasan yang disampaikan tadi oleh PDI Perjuangan, oleh ormas-ormas Islam itu alasan yang logis atau bagaimana?
menurut Anda? Untuk konteks politik logis. Tapi untuk konteks sepak bola ini kan punya leg sport FIFA tersendiri, di mana anggota-anggota dari FIFA itu punya kedaulatan yang dihormati oleh FIFA dalam hukum mereka, baik itu dalam law of the game-nya maupun dengan regulasi-regulasi lainnya yang sudah mereka sepakati. Jadi ketika mereka menjadi anggota FIFA, mereka itu adalah bagian yang dilindungi oleh FIFA, termasuk Indonesia, dilindungi untuk kaitannya dengan sepak bola. Jadi kalau kemudian kita nggak bisa negara mengintervensi. Mengintervensi misalnya sepak bolanya tim nasionalnya kita mau pilih nih yang main si A, si B, si B, si C, yang ini nggak boleh, nggak bisa. Nah kemudian hanya FIFA yang bisa menghukum anggotanya. Itu seperti halnya tadi disebutkan Rusia itu kan dihukum sama FIFA, ya kan? Dan kemudian kalau yang tidak dihukum sama FIFA maka kedaulatannya harus jalan semuanya. Tapi mengapa FIFA nggak menghukum Israel yang melakukan kekejaman seperti itu? Nah ini kan sekarang konteksnya agak ya, berbeda. Kan artinya kan ada standar ganda juga dari FIFA yang harus kita kritisi sebagai anak bangsa. Harusnya memang seperti itu, dikritisi silakan dikritisi. Tapi kan kemudian jangan kemudian menghambat pelaksanaan Piala Dunianya ini yang sudah di depan mata, kan itu yang harus kemudian kita tidak bisa solusinya. menutup mata urusan kemanusiaan, apalagi FIFA berstandar ganda. Ya, terhadap Indonesia Rusia dia kan menghukum. juga tadi, Pak. Terhadap kan Rusia juga, sebentar dulu, terhadap Rusia dia menghukum. Terhadap Israel dia nggak punya keberanian untuk menghukum. Lalu kita diam, kita membela. Sekarang begini, ketika Rusia melakukan invasi 2002. Ya ini sama, ini pendudukan. Dulu, Pak. Ya ini pendudukan. Iya, ini kan Rusia melakukan invasi ketika itu. Ini konteksnya. Ketika Rusia melakukan invasi, seluruh negara-negara peserta FIFA meminta untuk Rusia menghentikan invasi kepada Ukraina. Polandia, Swedia, Spanyol, termasuk Cekoslowakia dan lainnya meminta itu dihentikan. Tapi Rusia tidak menghentikan itu. Yang dilakukan. Nah kemudian Rusia, semua anggota FIFA meminta untuk kemudian Rusia tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kualifikasi Piala Dunia. Kalau itu juga diminta oleh anggota FIFA untuk menolak Israel menjadi peserta Piala Dunia, bukan mustahil itu juga dipenuhi oleh FIFA. Makanya kita dukung Pak Koster karena dia menjalankan tugas seperti Polandia, seperti Eropa Barat ketika mengusulkan kepada FIFA untuk menolak itu. Tapi kan itu kan cuma jadi bukan orang Indonesia kan? Juga melihat seperti itu kan persoalan kemanusiaan. Oke, kita juga harus klaim dong juga ke FIFA ketika dia memiliki suatu standar ganda. Terhadap Rusia dia seperti itu, terhadap Israel dia nggak punya keberanian. Sekarang kita juga punya standar sikapnya ganda. Bagaimana? Politik kita juga punya standar ganda. Kemarin kan kita faktanya yang disebutkan di CNN bahwa ada atlet datang, semua atlet datang. Ya bedanya konteks karena mulai pada bulan November setelah Benyamin Netanyahu terpilih, ini kelompok sayap kanan Israel. Dia melakukan aneksasi, dia melakukan gerakan-gerakan anti kemanusiaan. Ini yang menyadarkan kita bahwa ternyata sejarah kita itu gilang gemilang di dalam membela kemerdekaan Palestina. Bahkan kita punya keberanian di dalam menolak Israel, sehingga kita punya kompleks Senayan. Kalau nggak ada Ganevo, nggak ada kompleks Senayan. Ya, tapi juga kita kan juga melakukan pertandingan juga dengan Israel, Pak. Ya, makanya sekarang kita luruskan. Tadi kan saya ngucapin selamat kepada CNN. Memiliki database yang begitu besar, yang menyadarkan kepada kita betapa cukup lama kita terbutakan oleh sejarah. Jadi mari kita kembalikan pada spiritnya, bahwa olahraga nggak bisa terlepas dari aspek kemanusiaan. Ya artinya sekarang kan tinggal kita konsisten atau tidak dengan ya kita konsisten, mari sama-sama. Tinggal nanti Agustus misalnya ada World Beach Games yang melibatkan juga 100 negara, di situ ada Israel. Artinya kita akan melepas itu kalau Israel ikut. Kita juga ke depan tidak bisa kemudian mencalonkan diri. Nggak berbeda, Bung. Ini kan Israel masuk ke wilayah kedaulatan negara kita. Nah kan ini besok tidak. Jadi ketika Israel memang bertanding di Indonesia, selama proses yang terjadi dalam perdamaian terhadap Palestina, yang namanya resolusi PBB masih dilanggar, gerakan-gerakan anti kemanusiaan masih terjadi, sikap kita nggak akan berubah. Iya, artinya kan besok kita akan menolak World Beach Games yang harus seperti itu, harus konsisten. Termasuk nanti misalnya kita nggak usah lagi mencalonkan diri jadi tuan rumah Olimpiade misalnya. Kenapa? Pasti Israel ikut serta. Oh berbeda. Dalam konteks ini kita punya tugas untuk membangun persaudaraan dunia. Maka dengan kejadian seperti ini, bagaimana kemudian pemerintah mengambil suatu langkah inisiatif untuk memimpin sebagaimana Tiongkok. Terbukti Iran dan Arab Saudi bisa bertemu. Kita kan punya solusi atas konflik di Israel dan Palestina. Hanya Israel tidak mau berunding terkait dengan penyelesaian konflik yang digagas oleh PBB. Kita memberikan dukungan dan dengan kejadian ini kita menjadi aktor terdepan. Sama dengan Tiongkok, sama dengan Amerika Serikat.
yang mencoba untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah karena itu tugas kita. Maroko, Tunisia, Aljazair merdeka karena campur tangan kita, tinggal Palestina yang belum merdeka. Oke, mau dijawab dulu? Ya, saya pikir sih FIFA dalam konteks ini kan, dia bicara soal sepak bola, dia tidak ada pengaruh soal politik dan sebenarnya FIFA ya. FIFA dalam konteks seperti itu, kalau kemudian Indonesia mau mendorong itu semua sebagai sebuah kekuatan, Indonesia mau mengajak seluruh negara untuk protes kepada FIFA, silakan saja. Terkait Rusia, ini urusan politik FIFA. Oke, Ya, saya iya, mau ke semua juga PSSI urusan dulu. politik, Pak. Apakah kemudian FIFA memang ada irisan politiknya? Dalam ke siapa? Ya itu tadi seperti yang disebutkan, seperti ke Rusia, FIFA bersikap seperti ini. Tadi kan seperti dikatakan tadi Mas Amal ya, bahwa ini di FIFA itu semua negara mengusulkan harus Rusia untuk Pada saat itu ya? Pada saat itu, di drop dari sebagai keanggotaan dan Piala Dunia ya di sana. Ini masalahnya nggak ada. Ya di sini sekarang sampai hari ini tidak ada usulan dari berbagai negara di FIFA untuk mengusulkan Israel di drop dari situ. Ini bedanya di situ dia. Ya artinya olahraga juga berlaku suatu blok. Ya, artinya Kan itu yang sama, kemudian, sesuatu yang kita anggap netral tadi. Tadi tesisnya kan dikatakan bahwa FIFA ini netral dari campur tangan politik. Buktinya urusan Rusia dia nggak bisa netral. Urusan kemanusiaan tidak perlu usulan. Urusan kemanusiaan urusan suara hati. Oke, saya mau ke Pak Yesayas dulu. Pak Yesayas, Anda mengklaim kalau FIFA telah mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Itu infonya dari mana? Iya. Info dari sumber saya. Oke. Yang secara kode etik jurnalistik memang dia minta dan tidak minta pun kalau saya anggap itu sangat penting, saya tidak akan sebut. Dan di forum yang terhormat ini, saya tidak akan sebut sumber saya. Tetapi info itu saya dapat kemarin sore, hari Minggu. Lagi ngomong santai saja dengan sumber saya. Langsung dia keceplosan. Piala Dunia itu batal. Terus dipindahkan ke Peru. Ini sumbernya dari lingkaran istana atau gimana? Pejabat pemerintah atau bagaimana? Intinya dari ring 1 istana. Oke. Sebagai wartawan saya 33 tahun di Kompas. Dan 33 tahun itu saya spesialis sepak bola dalam negeri dan luar negeri. Saya konfirmasi sampai lebih dari 2 kali. Ke yang bersangkutan? Iya, betul, betul. Saya angkat ini di podcast YouTube, silakan. Sebelum saya naikin podcast, saya konfirmasi lagi. Saya kasih judul. Setuju? Naikin. Nah, sumber itu mengatakan hari Minggu siang surat dari FIFA telah sampai di pemerintah Indonesia. Lalu hanya 2 poin itu yang dia katakan. Isi yang lain tidak. Yaitu 1, Indonesia batal. Kedua, dipindahkan ke Peru. Bagi saya itu sudah cukup kuat. Sebagai langkah awal untuk membuka kotak Pandora ini. Saya berharap ada respons dari pemerintah atau pihak-pihak yang terkait pada hari Senin ini. Tapi sampai sekarang sudah lebih dari 24 jam karena podcast saya itu naik hari Minggu jam 8 malam. Sampai sekarang tidak ada bantahan resmi, jadi clear. Bagi saya itu clear. Oke, saya akan tanya nanti bagaimana tanggapan PSSI, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual. Ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada dialog kita pada malam hari ini. Anda nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun kritik dan juga memberikan tanggapan karena suara kalian matters ya. Pada kontestasi pemilu 2024, meskipun hari ini kita nggak bahas pemilu, kita lagi bahas sepak bola. Kan kalian pasti pecinta bola, kalian pengen punya kebanggaan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, apalagi di Malang begitu. Tapi nggak tahu jadi apa nggak, oke? Saya mau langsung ke Bang Arya. Bang Arya, ini pernyataannya Pak Yesayas, apakah kemudian itu benar bahwa memang FIFA sudah mengirimkan surat dan hasilnya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia dan itu dipindahkan ke Peru? Saya pastikan salah. Karena surat untuk drawing aja pembatalannya belum dikirim ke kita. Dan sampai tadi pun, sesungguhnya pun
FIFA itu tim teknisnya sekitar 20-30 orang itu masih menginspeksi lapangan-lapangan stadion. Nah, itu kucis itu. Jadi kalau dikatakan bahwa udah batal gitu ya, ada suratnya, ya itu pasti mereka udah mundur semua itu, pulang kampung. Ini masih Berarti kok. ada opsi di Singapura pertandingannya ya? Kalau diopsikan ke Singapura kayaknya susah, Bang. Karena itu kan pengajuan tuan rumah itu kan sejak awal dia. Khusus pertandingan Israel. Nah, iya maksudnya sejak awal nih, dan kita pun harus lobby lagi nih Singapura. Apakah Singapura mau nggak jadi tuan rumah? Ini kan artinya ada lagi lobby antar negara. Artinya gitu. opsi itu sudah Tapi tertutup kita, ya? bukan, saya nggak mau bilang tertutup. Semua opsi harus dibuka. Semua opsi harus dibuka. Apapun itu harus dibuka opsi. Namanya belum putus kok gitu ya. Kecuali udah putus, nggak boleh. Itu boleh kita. Tapi segala cara kita akan lakukan lobby-lobby. Tapi yang pasti saya bisa pastikan bahwa apalagi kalau dikatakan ke Peru, saya juga nggak tahu ya. Peru ini kan 2019 kemarin gagal jadi tuan rumah Piala Dunia 17. Saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ke sana, ya kita nggak tahu karena kemungkinan semua ada. Tapi kalau dikatakan surat tadi, saya pastikan itu enggak. Tapi kalau bilang nantinya bakal tuh, kalau nanti kan nantilah. Kita ngomongin depan-depan aja dulu. Ya, kalau nanti kemudian terbuka kemungkinan pindah ke Peru juga bisa saja. Ya, bisa saja, itu kan urusan FIFA, bukan urusan kita gitu. Bukan urusan kita lagi. Tapi yang pasti adalah sampai hari ini suratnya FIFA itu belum ada, drawing aja belum. Bahwa ada opsi ini bertukar tempat. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, sementara Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang ada Israelnya, karena U17 gak ada Israelnya. Ada mendapatkan informasi yang sama? Berandai-andai, ini kita masih sampai hari ini tadi aja, itu tim dari FIFA masih ngecek lapangan Manahan. Jadi masih berproses gitu loh, masih berproses kita itu. Jadi saya belum bisa ngomong A, B, C, D, E gitu, belum bisa. Tapi sekiranya ada opsi itu bagus juga. Karena artinya kita mencari win-win solution. Solusi di mana ada U17 yang tidak ada Israel, kita bisa menjadi tuan rumah, sepak bolanya berjalan, U20 yang ada Israel kasih ke Peru. Sekiranya, kan kita membuka ruang, dan kepemimpinan Pak Jokowi itu selalu membuka ruang bagi solusi yang sifatnya win-win. Dan bagi PD Perjuangan sendiri kami tegaskan, bahwa komitmen di dalam membangun supremasi kita di bidang olahraga melalui sepak bola itu betul-betul kami munculkan. Bahkan dengan kejadian ini, draft visi misi calon presiden yang akan diusung oleh PD Perjuangan nanti memasukkan khusus bagaimana kita membangun hulu hilir agar kualifikasi kesebelasan kita betul-betul bisa eksis. Itu masuk dong ke politik 2024 berarti. Masuk. Political show-nya masuk. Enggak, ini kan berarti ditarik sama PD Perjuangan. Tapi opsi itu masuk nggak sebetulnya dalam alternatifnya PSSI, Bang Arya? Belum kepikir. Bertukar tempat ini. Belum kepikir gitu. Seperti yang tadi kita belum kepikir karena kan sekarang ini ya kita karena Pak Erik juga masih mau akan ke sana kan, kita apapun dibilang kan masih tetap berjuang supaya tetap Indonesia bisa jadi penyelenggara. Pak Erik kan punya hubungan bagus sekali ke FIFA. Betul, Bang. Makanya kita kan habis ini mungkin beberapa hari ini dalam waktu dekat Pak Erik akan ke sana gitu ya untuk melakukan lobby-lobby ke FIFA gitu ya. Nanti kita lihatlah opsi-opsi yang ada, kan semua kita cari yang terbaik untuk kita semua lah gitu ya. Yang ini yang saya rasa harus kita pikirkan. Tapi yang bahaya itu sebenarnya kalau semua nggak ada opsi, itu yang bahaya. Saya sih takut di situ aja. Pak Yesayas, tapi opsi itu memungkinkan nggak bertukar tempat? Begini, saya coba luruskan dulu. Sebetulnya tuan rumah U17 itu pertama bidding di Shanghai Oktober 2019. Kita dapat U20, Peru U17. Tetapi kemudian dalam perjalanan FIFA mencoba inspeksi infrastruktur Peru. Ternyata tidak siap karena hari itu dijadwal 2021. Akhirnya Peru digugurkan. Jadi Peru tidak dalam kapasitas tuan rumah U17 sampai saat ini. Kapasitas itu adalah di Brasil. Jadi tuan rumah Piala Dunia U17 adalah Brasil. Jadi kita close dengan asumsi menukar. Peru kasih U17 ke kita serahkan U20. Tidak. Itu close dulu. Nah, kembali kepada opsi-opsi tadi Singapura. Bagi saya opsi itu mungkin salah satu opsi terbaik saat ini. Bahwa ada butuh sedikit perjuangan politik, itu harus. Paling tidak ada lobby diplomasi segitiga antara pemerintah, FIFA dan pemerintah Singapura. Dengan asumsi grup yang diisi oleh Israel akan main di Singapura selama Israel on. Setelah dia off, selesai. Dan itu sangat mungkin. Pertama, sesama negara ASEAN. Kedua, Pak Jokowi itu
sangat diakui dan sangat dihormati. Oke. Ketiga, demi kepentingan sepak bola, saya kira tidak ada masalah. Oke. Nah, itu Nggak bisa pilihan jadi paling terbaik. kesimpulan political show ini. Oke, pendapat. Sorry, satu lagi. Saya memang, Bung Hasto, saya menghindari berbicara politik. Karena bagi saya politik dan sepak bola itu tidak nyambung, bagaikan minyak dan air. Jadi, sorry, saya menghindari bicara politik. Politik dan olahraga nggak bisa dicampur, Mas Tidak akan Hasto. nyambung, tidak akan nyambung. Kalau menurut para wartawan senior dan juga pengamat. Tapi saya mau tanya Mas Akmal, dalam waktu yang mepet seperti ini, apakah kemudian bisa ya PSSI dan juga pemerintah Indonesia melobi pemerintah Singapura dan juga FIFA? Jadi triangle ini dilobi untuk bisa menyelenggarakan khusus untuk Israel saja, timnas U20 Kalau Israel. kemungkinan kan nggak bisa kita menafikan kemungkinan. Oke, tapi dengan waktu yang mepet Tapi kalau dari sisi waktu yang mepet ini agak berat kalau misalnya tetap dijalankan Piala Dunia ini pada 20 Mei nanti. Kenapa? Bagaimanapun ketika ada satu tempat ditetapkan sebagai calon, maka harus ada verifikasi dulu. Gitu. Kita sekarang ada 6 stadion, kita calonkan 10 stadion. Yang lolos 6. Dari 6 masih ada yang bermasalah 2. Terus diinfeksi oleh FIFA untuk sesuai dengan standar-standar yang mereka tetapkan. Artinya sekarang misalnya ada yang kemarin bercanda ke saya, udah pindah aja ke Lukas NMB Stadium, Israel mainnya gitu ya, kan. di Jayapura Begitu ya. kan. Ya saya bilang nggak akan bisa seperti itu. FIFA pastinya nggak main ini tarkam atau event internasional, event dunia gitu. Kalau event dunia mereka pakai aturan-aturan semua. Sama halnya dengan Singapura. Singapura akan bilang seperti ini. Kalau gitu gua aja tuan rumahnya. Biar Singapura juga main di Piala Dunia ini. Indonesia kan statusnya sebagai tuan rumah adalah tampil di Piala Dunia kali ini statusnya sebagai tuan rumah. Gitu kan. Kalau seandainya Indonesia bukan tuan rumah, belum tentu Indonesia lolos Piala Dunia. Nah, jadi ini kan, privilege menjadi tuan rumah itulah yang membuat kita bisa bertanding. Jadi 25 peserta gitu kan. Nah, ini kan problem. Atau kemudian pindah ke Australia. Nah, Australia juga minta, oh kalau gitu gua aja tuan rumahnya. Nah, ini kan problem-problem yang mungkin dihadapi kalau kemudian lobby-lobby itu dilakukan. Kalau peluang untuk melakukan lobby, ya sah-sah saja, silakan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, seperti tadi kan oleh Bang Yes, ketika misalnya Brazil sudah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, berarti Brazil tidak mengikuti kualifikasi. Nah, kalau kemudian dipindahkan, ditukar Peru sama Brazil, Brazil pasti ngotot, loh gua udah siapin tim nasional gua U17 untuk tampil di Piala Dunia U17, tiba-tiba diganti Peru yang main di Piala Dunia U17, sementara belum tentu Peru lolos kualifikasi U17 gitu kan. Nah, ini kan problem-problem ini harus dibaca. Kita tidak bisa menganggap enteng segala permasalahan yang ada. Ini kan problemnya sangat rumit. Kalau bicara political show, ini politik tingkat tinggi, saya aja sampai pusing mikirinnya gitu. Jadi nggak semudah itu, besok main bola, Mas Hasto, jadi nggak semudah itu. Ada aturan-aturan mainnya ini karena berkaitan dengan pemerintah negara lain. Bagaimana ini? Ya namanya jalan yang tidak mudah itulah yang membuka ruang kreativitas. Kalau kita kepepet tuh muncul adrenalin, energi positif. Nah, kita berharap Pak Jokowi, perpaduan Pak Jokowi, Bu Retno, Pak Erik mampu melakukan hal-hal itu. Yang penting kan kita belajar dari persoalan ini. Bahwa ke depan kita harus punya suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Kalau jujur saja, kalau kita mau salahin kan ketika pemerintah bidding terkait dengan ini, kan sebenarnya sudah tahu bahwa Israel ikut pada awalnya. Kalau kita lihat jadwal waktunya, bukan PSSI loh ya. Iya, bukan. Pemerintah ketika mengeluarkan jaminan keamanan, saya ingat. Jadi pemerintah ketika mengeluarkan jaminan 2019 keamanan ya. itu sebenarnya Israel sudah tahu, cuma kan tidak diinformasikan karena kita sudah lama digelapkan oleh sejarah. Kekejaman Israel sendiri di tepi barat yang membangunkan kesejarahan itu. Maka mari kita belajar, olahraganya tetap kita tempatkan sebagai skala prioritas di dalam membangun kewibawaan bangsa di dunia internasional, maka kita harus punya kesebelasan yang hebat, gagasan genuin Pak Jokowi yang berhasil melalui Asian Games terus kita dorong, dan pada saat yang bersamaan politiknya juga ikut campur tangan. Nggak bisa olahraga dicampurkan dengan politik. Alokasi dana untuk pembinaan olahraga itu dari kebijakan politik. Jadi harus nyambung. Bahkan politik mengambil spirit dari olahraga. Contohnya apa? Mensana in corpore sano, kesetiaan pada aturan main, taat pada wasit. Kalau politik nggak taat pada wasit, pada KPU, bisa berantakan kayak sepak bola. Oke, ya kan? Jadi Presiden Jokowi harus turun tangan ini menurut Mas Hasto. Kita yakin untuk Pak Jokowi, ini. kita yakin Pak Jokowi itu hebat. Oke. Apalagi didukung juga oleh Ketum PSSI yang baru kan.
Itu sekaligus ya teskes lah katanya untuk capres cawapres. Ya Oke. Oke. Ini nggak ada kaitan ya. Ada satu hal Pak Asto, ini yang terburuk ya Pak. Kita kan berandai-andai tadi kan. Kita berandai-andai kalau bisa ditukar itu akan baik solusinya. Kalau bahasa MUI kan Torikotul Islahnya sampai Oke, gitu kan. kalau memang ditukar antara Piala Dunia U17 dengan ini kalau bisa. U20. Tapi ada hal yang terburuk yang juga harus diantisipasi kalau ternyata tidak bisa ditukar dan FIFA tetap kekeh, akhirnya keputusannya adalah mungkin dipindahkan. Sekarang kan sudah ada yang menyodorkan diri. Argentina. Ya kan? Argentina. Oke. Kemudian Qatar karena sudah siap kemarin ya bekas Piala Dunia. untuk kemudian menggantikan posisi Indonesia. Nah, kalau kemudian pindah ke tempat mereka, kita ini nggak ikut Piala Dunia karena posisi kita digantikan oleh tuan rumah yang baru. Gitu. Oke. Bang Arya, ini PLT Menpora Pak Muhadjir Effendi mengatakan sepertinya sulit syarat-syarat yang diajukan dari pemerintah Indonesia termasuk PSSI ke FIFA untuk bisa diakomodasi, terutama syarat-syarat soal Israel ini syaratnya apa aja sih yang diajuin sebetulnya? Ya nantilah ya karena lobby itu kan nggak mungkin. Ya ini kan sedikit lah kan Pak Menpora udah ngomong ya, sedikit. Termasuk maksudnya beliau juga nggak ngomong kan. Enggak, maksudnya termasuk pemindahan ke Singapura itu yang ditolak juga ya sama FIFA. Ya gini loh, kita pokoknya nanti lihat aja lobby kita nanti, ya, bagaimana. Tapi yang pasti ini apa namanya, kita harus tahu konsekuensi lah. Karena dulu kita setuju dengan seluruh apapun yang terjadi, kita tanda tangan, pemerintah tanda tangan, semua tanda tangan gitu. Itu yang berat bagi kita. Karena sebagai penyelenggara ini kan kita kredibilitas kita bisa nggak lagi nanti sama di mata internasional ya. Nanti yang tadi ya yang kita khawatirkan adalah ketika nanti kita mengajukan bidding untuk Piala Dunia 2034 saat lagi 38 mungkin 38 gitu ya. Itu kan jadi berat nanti. Orang akan mengatakan nanti kalau Israel lewat lagi kamu nggak harus lagi ngerjain gitu. Moga-moga udah damai, Bung. Kita doakan udah ada solusi perdamaian di Timur Tengah. Nanti pada saat kita udah maksudnya bukan apa bidding nanti kita habis itu nanti pada saat udah damai nih. Nanti tinggal 2 bulan 3 bulan sebelum acara rupanya di sana sayap kanan lagi ngambil alih. Nah ini kan akhirnya kita tolak lagi. Jadi kan kita bingung. Jadi orang kita negara. Jadi dikhawatirkan ini akan mengganggu posisi Indonesia di mata internasional gitu. Kita akhirnya nanti nggak akan pernah dipercaya orang dalam ketika kita ada konsekuensi lah yang harus kita. Ini hati-hati banget loh Bang Arya nih. Karena lagi pada lobby ya. Ini jam-jam krusial katanya. Jadi kita gitu loh. Ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi. Jadi kita kan nggak semudah kita bicara. Ini nanti begini, gampang begini. Ini ada konsekuensi logis ke depannya. Kita 2038 atau 2034 kita nggak mungkin, udah berat untuk mengajukan bidding Piala Dunia misalnya. Ini pasti orang ragu. Olimpiade kita orang ragu juga. Nanti tadi seperti Tak Mal bilang di mana? Nanti bulan Agustus ya? World Beach Games. World Beach Games. Itu di Bali ya? Di Bali. Kita tunggu keputusannya, batal harusnya. Kalau Piala Dunia dibatalkan, itu juga harus batal gitu. Nah ini kan dari kredibilitas kita nanti akhirnya berat gitu ya bagi. Nah ini konsekuensi ini yang belum lagi konsekuensi terhadap olahraga kita. Artinya misalnya kita di ban, kita pernah pernah mengalami 2015 kita pernah mengalami di ban oleh FIFA. Kita dikucilkan dalam ekosistem bola dunia. Kita keluar ke ASEAN aja kita nggak bisa tanding. Liga kita itu bisa habis dan itu kan dampaknya berat juga lah. Nanti kita ada ya 35.000 orang ada di sini pemain bola kita. Nah ini yang kita pikirkan yang harus kita coba kita diskusikan nanti dengan dialog ya tadi Pak ya. Dialog dilakukan, ini kencang kita dialognya tapi sangat cepat harus ya dilakukan. Mudah-mudahan ada solusi dari teman-teman lah yang memang berhubungan dengan ini semua gitu. Oke, ini resiko-resiko yang tadi disebutkan oleh Bang Arya dihitung nggak oleh PDI Perjuangan bahwa itu akan mengganggu posisi Indonesia di mata internasional, Mas Hasto? Ya tentu saja semua dikalkulasi dengan baik. Kita memandang masa depan dunia itu juga optimis sekiranya kita mau merombak kultur strategi di dalam kebijakan luar negeri kita untuk lebih aktif di dunia internasional dalam memelopori perdamaian itu. Ada kasus yang menarik pada tahun 61 itu kita menentang Perancis karena kita membela Aljazair. Tapi dalam waktu 2 tahun kita sudah bisa memulihkan hubungan dengan baik. Bahkan Perancis itu ikut Ganevo, Against Emerging Forces. Jadi kita juga harus melihat masa depan itu dengan lebih optimis.
kita belajar dari persoalan ini sehingga apa yang dikhawatirkan sebagai resiko itu bisa kita minimumkan. Kaitannya dengan Israel apa? Ya Israel harus tunduk pada hukum internasional. Sama ketika FIFA punya statuta, punya semacam konstitusi tersendiri, maka Israel juga harus tunduk pada hukum internasional agar dia tidak di-ban oleh sekian banyak negara. Dan sikap dari Indonesia ini saya yakin akan menular ke negara-negara lain untuk berani menyatakan sikap yang sama sebagaimana Eropa Barat mengepung Rusia dengan menekan pada FIFA. Jadi energi positif ini harus kita lakukan dan ini harus dilakukan bersamaan agenda politik luar negerinya untuk mempelopori perdamaian di Timur Tengah berjalan, pembinaan olahraganya berjalan, mimpi kita untuk menjadi tuan rumah dari Piala Akbar sepak bola dunia juga tetap kita teruskan. Iya kalau negara-negara lain ikut, kalau enggak kan kita dikucilkan Mas. Alah bisa, kita ini posisinya aja sentral. Dunia itu butuh kita, mohon maaf tidak sombong. Sehingga dalam posisi yang sangat strategis itu, kita bisa mencari solusi-solusi. Orang Iran, Arab Saudi yang dikatakan konflik aja bisa selesai dengan Tiongkok. Kenapa kita nggak bisa mengambil peran seperti Tiongkok? Kami optimis. PD Perjuangan syaratnya menang lagi untuk membawa kepeloporan. Aduh, ini jadi kampanye. MUI, gimana dengan gelombang protes ataupun penolakan dari Ormas Islam dan juga kemarin dengan persaudaraan alumni 212 ini, apakah kemudian tidak khawatir ini akan berdampak pada posisi Indonesia di mata internasional, Pak Arief? Iya, MUI berkomitmen Indonesia itu dalam perspektif himayatud daulah. Artinya komitmen MUI dan juga Ormas Islam itu salah satunya adalah menjaga nama baik negara ini. Namun perlu dicatat tujuan baik tentu harus dengan cara dan jalan yang tepat. Ya kan? Maka dari itu tadi Bang Hasto atau teman-teman juga mungkin sudah mengulas bahwa menurut hemat kami meskipun untuk olahraga tetap tidak bisa dilepaskan dari aspek kemanusiaan. Jadi keberpihakan kita terhadap aspek kemanusiaan, sportivitas kan di situ sesungguhnya. Nah inilah yang sesungguhnya kan masuk di sila kedua Pancasila juga, kemanusiaan itu. Jadi walaupun ormas-ormas Islam itu juga sudah kami sampaikan tuh arus derasnya itu menolak, ya makanya kami ingin lebih sempurna lagi, Bang, kawan-kawan. Kita ingin mendengar Pak Menko Polhukam, Kemenlu, ini biar segera komprehensif informasinya. Tapi konsistensi MUI ini dan juga Ormas Islam bukan hanya di persoalan Timnas U20 ataupun cabang olahraga sepak bola, tapi di event-event olahraga ke depan yang dihadiri oleh timnas Israel seperti World Beach Game. Jadi jangan berhenti di sini aja, nggak boleh ada standar ganda begitu. MUI bagaimana? Jadi ke depan kalau misalnya ada pertandingan, kemudian timnas Israel datang, itu juga akan ditolak begitu ya? Tergantung dari konsistensi kebijakan luar negeri. Konsisten nggak? Karena dalam kasus timnas U20 ini kan antara Permenlu, kemudian dengan kebijakan-kebijakan dilaksanakannya olahraga dari Info CN tadi kan ternyata nggak nyambung. Nah, jadi harus ada jaminan konsistensi kebijakan luar negeri terhadap pemerintahan atau negara yang disinyalir merugikan aspek kemanusiaan. Dan setelah ini kita akan bahas apa dampaknya kalau misalnya Indonesia benar-benar di-ban dari tuan rumah Piala Dunia U20 dan bagaimana sikap PDIP dan juga MUI kalau betul-betul nanti dilaksanakan ataupun Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan timnas U20 Israel tetap bermain. Apakah kemudian akan terjadi chaos atau seperti apa? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show ini biar sedikit udah mengerucut dilebarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Tapi sebelum saya minta tanggapan dari Bang Arya dari PSSI dan juga dari PDIP dan juga MUI soal dampaknya apa kalau misalnya jadi terselenggara ataupun tidak jadi terselenggara. Saya ingin bergabung dulu dengan teman-teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita karena ini banyak sekali pencinta bola pasti ya di sini ya. Langsung saja perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, silahkan. Siapa duluan? Ladies first. Helena. Iya. Baik, mohon izin Mbak, saya duluan. Oke, silakan. Nah, baik, terima kasih Mbak Rifa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam senior-senior yang ada di studio. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah melihat dari pembahasan dari apa yang disampaikan oleh abang-abang yang ada di depan,
yang terdiri dari banyak unsur di situ, ternyata antara sepak bola dengan politik ini sangat beririsan dan cenderung melebur jadi satu di situ. Sehingga kenapa kok harus sepak bola yang digaungkan untuk penolakan terhadap negara Israel? Kalau saya pribadi dengan teman-teman yang ada di BEM Fakultas Hukum bukan pro terhadap pemberontakan atau aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, tetapi ini konteks yang berbeda. Di situ. Ini yang berbeda. Nah, kalau berbicara tentang kemanusiaan yang tadi telah disampaikan oleh sekjen dari PDIP, tentunya kenapa harus melangkah jauh ke luar negeri? Sedangkan kalau melihat dari kasus Kanjuruhan kemarin itu tidak ada sampai sedetail ini pembahasan tentang kemanusiaan di situ. Seharusnya kalau berbicara tentang kemanusiaan kita melihat di dalam dong dulu. Sehingga baru kita melihat dari apa yang ada di luar nanti untuk mempengaruhi sepak bola yang ada di Indonesia. Bahkan tadi disebutkan badminton, ternyata atlet juga dari Israel hadir di situ. Nah, pertanyaan saya ini apakah sepak bola ini penolakan terhadap satu negara ini apakah memang murni dan urgensinya apa, dampak yang dihadapkan oleh keuntungan Indonesia atau keuntungan Palestina pun terhadap penolakan Israel ini apa, dan apakah kalau saya melihatnya kok malah berbalut di pemilu 2024 ya, kok saya melihatnya seperti itu. Jadi berbalut politis begitu ya. Oke, kita udah dapat poinnya, silahkan. Satu lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita sudah mendengar dan juga melihat bahwasanya banyak sekali pro dan kontra antara adanya timnas Israel ini yang untuk mengikuti adanya FIFA 20 di Indonesia. Pertanyaan saya hanya satu terkait bagaimana kita memberikan solusi sementara ini, yang mana pasti banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang mana di situ adanya penolakan bahwasannya adanya timnas Israel itu untuk mengikuti FIFA U20. Lalu untuk itu bagaimana konsekuensi sementara ini jika dilihat dari takaran hukum yang ada di FIFA, bahwasanya bagaimana apabila kita sudah menolak adanya drawing yang dampaknya ya. Ya, solusi dan dampak. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau ke Mas Sasot dulu, PDIP. Itu tadi kental sekali aroma politiknya 2024 kalau menurut teman-teman dari BEM FHUMM. Ya, politik olahraga, politik kemanusiaan. Jadi betul yang disampaikan teman mahasiswa tadi. Ya. Kalau misalnya itu lebih peduli yang kemarin semestinya yang di Kanjuruhan. Sama Kanjuruhan kita peduli. Kami tugaskan khusus Pak Kusnadi untuk ketua DPRD kami untuk melakukan suatu langkah-langkah advokasi terkait dengan peristiwa Kanjuruhan. Banyak hal yang kami lakukan di dalam membela berbagai korban yang terjadi di situ. Bahkan di dalam pelanggaran HAM itu kami juga terus-menerus bekerja memberikan support sesuai dengan garis kebijakan Presiden. Kalau HAM kan melalui proses non-yudisial. Jadi itu kami lakukan. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa ini kental dengan aspek politik olahraga dan politik kemanusiaan serta politik luar negeri. Dampaknya apa? Itu tadi ada pertanyaan, dampaknya apa kalau misalnya kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Bang Arya, silakan. Dampaknya yang pasti ya, kita kan pernah di-ban ya tahun 2015 kan. Itu udah pernah terjadi di BN. Kita tidak bisa bertanding di internasional, di ASEAN juga nggak ada, SEA Games itu nggak ada, Asian Games, Olimpiade untuk bola apapun sudah nggak ada lagi. Mau AFF, mau AFC, apapun nggak ada. Itu di luar, artinya kita nggak lagi mengikuti sebuah pertandingan di internasional. Jadi kita akan dikucilkan juga di lingkungan sepak bola. Udah pernah kita alami itu. Kemudian di liga kita, di dalam internal. Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu diakui oleh yang namanya FIFA. Itulah bagian dari sebuah kompetisi yang bagian dari kompetisi yang ekosistemnya sepak bola dunia lah gitu. Dengan itu maka itu akan bubar juga dengan sendirinya gitu ya. Jadi ya kita buat pun seperti itu kan akan nggak ada gunanya karena ketika mereka nanti selesai itu ada habis itu akan dibawa kemana, liga kita akan tanding di mana luar negeri nggak akan diakui juga. Akhirnya ya konsekuensinya itu gairahnya sepak bola itu bisa
habis di Indonesia. Itu ini kan konsekuensi logis. Masa suram lah ya. Ya. Kemudian nanti ini kan berdampak kepada hampir 35.000 orang ini ya, yang langsung yaitu pemain-pemain kita, baru pelatih, kemudian juga wasit dan sebagainya. Kemudian ya kepada supporter kita gitu ya, supporter kita yang pasti mereka, Anda tahu kan bahwa supporter bola ini mereka ya, kita paham lah Indonesia kan sangat banyak supporter bola fanatik gitu ya. Fanatik bolanya. Ini kan mereka kehilangan semua nih. Dan kita akan masih suram dan kita nggak tahu sampai kapan. Itu yang memang dampak yang kita khawatirkan kalau sampai kita di-ban oleh FIFA. Dan ini pernah kita alami. Itu yang kita khawatirkan gitu. Gitu sih Mbak. Oke, skenario terburuk misalnya nanti kita kehilangan peluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, bagaimana Pak Yesayas? Iya. Apa yang bisa dilakukan melobi ke FIFA ini apa? Paling nggak itu tadi Beberapa kita nggak di-ban atau sebagai dampak yang akan terjadi ya. Tapi saya melihat dari sisi bolanya, karena kalau pembatalan itu terjadi, itu bukan atas permintaan pemerintah. Itu dulu, harus dipahami dulu. Pembatalan itu datang dari FIFA. Sehingga risiko atau resistensi kita kena hukuman sangat kecil, bahkan tidak mungkin kita kena ban. Karena keputusan membatalkan Indonesia itu datang dari FIFA. Jadi kita nggak akan kena ban? Tidak. Saya sependapat Kecuali dengan Pak pemerintah Yesayas. kita hand up, baru kena hukum dari FIFA. Tetapi selama ini pemerintah Kecuali kita pemerintah yang hand up. Ya artinya dalam tanda positif masih menjamin kepada FIFA bahwa kami sanggup menjaga keamanan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Bahwa pada akhirnya FIFA yang memutuskan memindahkan penyelenggara ke negara lain, itu keputusan FIFA. Sehingga di mana kesalahan kami? Tidak ada dari sisi bolanya. Tetapi dampak politik, ekonomi pasti dahsyat. Nah, itu. Jadi paling nggak itu menghindarkan Indonesia dari sanksi, dari ban ya. Jadi menurut saya sangat kecil kemungkinan di ban, bahkan tidak akan di ban. Ya jadi menurutkan juga kalau FIFA-nya ngambil sikap. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwa kami nggak sanggup kalau ada Israel, itu kan pasti kita yang, atau pemerintah mengatakan kami sanggup menyelenggarakan, ada Israel. Nah ini kan dilemanya. Iya. Ya itu maju mundur kena. Ini dilemanya. Jadi kalau nunggu FIFA ya kita ya kalau FIFA yang buat itu kita happy gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang ya kami nggak bisa menyelenggarakan dengan syarat, kami siap menyelenggarakan kalau dengan syarat negara Israel ini nggak boleh masuk. Sementara ketika kita mengajukan sebagai tuan rumah itu bertanggung jawab terhadap seluruh dan tidak boleh menolak siapapun itu gitu. Itu konsekuensi. Artinya dengan semua konsekuensi itu ini kayak sebuah perjanjian aja. Kita sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, kalau sanggup berarti Israel hadir. Kalau nggak sanggup berarti Israel nggak hadir. Berarti kan kita yang hand up. Kita yang hand up kan. Oke. Ya benar nggak Bang? Nah, itu. Tapi bisa nggak bahwa ini ketua umum PSSI kan punya hubungan baik ya dengan presiden FIFA, melobi supaya FIFA aja yang mengambil keputusan. Jadi kita terbebas dari sanksi. Itu pernah nggak terjadi pada negara lain mungkin? Kalau lobby sih bisa saja, semua kan segala sesuatu bisa dilobi, bisa. Tapi kan keputusannya pasti ada di FIFA. Ketika kemudian FIFA menyatakan kalau tuan rumah 24 negara tanpa terkecuali. Gitu kan. Terus yang hands up pasti Indonesia dong. Kan Pak Hasso tadi udah bilang pokoknya kalau ada Israel nggak jadi. Kita nggak jadi tuan rumah. Ya kan berarti kita yang menyerah untuk itu kan. Nah potensinya adalah kita bukan cuma di ban, bisa jadi kita dicoret dari keanggotaannya di FIFA. Tinggal diplomasinya. Nah itu. Tinggal diplomasi kan seperti ini. Kita kan juga bisa katakan kepada FIFA, kita ini berjuang di dalam penolakan Israel. Kita juga menggunakan statuta dari FIFA. Kita menggunakan studi empiris dari FIFA ketika menolak Rusia. Dengan alasan kemanusiaan. Mengapa itu tidak diperlakukan di sini? Sehingga kita tidak akan di-ban, apalagi sekali lagi PD Perjuangan percaya pada kemampuan Bapak Presiden Jokowi untuk mencari. Tapi kan permasalahannya nih di depan jalannya lobby di FIFA bisa. Jalannya lobby ke FIFA itu kita adakan, ini kan seperti nyakitin FIFA, udah mepet baru mau ngomong loh, gitu kan? Ada jalan nanti. Ya, hanya Pak Arya nggak mau cerita saja. Ya, tapi kan, mau menjadi moga-moga Pak. Tapi kan kemudian akan kalau kemudian kan kita nggak tahu kun payakunnya kemana gitu kan? FIFA ini kalau kemudian yang terburuk adalah kita dibatalkan jadi tuan rumah, artinya PDI punya resiko. Ya kan resiko dari masyarakat sepak bola Indonesia, dan itu pastinya ya mau nggak mau ya harus diterima resiko itu kan. Maksudnya apa nih? Saya misalnya, betul, Pak. Saya misalnya menyayangkan Pak Ganjar bicara soal
badge ini gitu. Kenapa saya menyayangkan? Kalau seandainya ternyata kita benar-benar tidak gagal, Pak Ganjar turun loh elektabilitasnya. Untuk masyarakat sepak bola ya. Itu kalau kami berkalkulasi secara politik. Kami akan bersikap nanti elektoral kami naik atau tidak. Ini berdasarkan yang fundamental dan kemudian kami juga survei sentimen negatif ini yang dilakukan bukan kami oleh Saiful Mujani Research Consulting. Ini ada surveinya? Ada surveinya pada bulan Mei kemarin, pada bulan Februari maaf, itu yang resisten Februari 2023. 2023. Yang resisten terhadap Israel itu ada 67%. Belum tindak kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini ketika rumah sakit saja dibom. Jadi kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Olahraga juga harus mendengarkan persepsi yang juga berkembang di publik. Resistensi 67% maaf terhadap Israel. Nah sehingga ini juga harus kita lihat bahwa politik mengandung konsekuensi ya sebagai partai kami harus kokoh ketika hal yang menyangkut dengan yang fundamental. Dan kita juga ingin menyuarakan atas nama kemanusiaan ini, atas nama kepentingan bersama dan mendorong perdamaian di Timur Tengah agar FIFA juga membuka ruang ini. Membuka ruang bagi konsistensi juga dari FIFA yang nge-ban Rusia agar diperlakukan yang sama terhadap Israel. Sehingga kita enak, bayangkan kalau FIFA mengambil keputusan Israel aja yang dicoret, kita kan gembira, pesta pora menyambut FIFA. FIFA jadi pahlawan di Indonesia. Tapi itu mungkin nggak kayak gitu tuh? Mungkin. Dalam sejarahnya tidak mungkin. Gini loh, misalnya gini lah. Ada kita pertandingan di Israel nih, atau bukan di Israel deh, di mana gitu. Baru tiba-tiba dibilang, kami nggak suka sama Indonesia. Indonesia lolos nih kualifikasi, coret tuh Indonesia. Ya nggak dikasih pasti. Ada satu poin lagi Mbak, dari sisi FIFA dan sepak bola itu. FIFA itu punya filosofi yang tidak boleh diganggu, yaitu friendship, respect, sportivitas, dan fair play. Jangan sampai diusik 4 poin ini. Tidak boleh. Dia sangat kuat. Kalau respect terhadap kejahatan kemanusiaan, bagaimana menjelaskannya? Ini dari sisi bolanya, Bang. Iya. Kalau dari bola cocok, Pak. Kita respect itu dalam dari sisi arti bola. misalnya, dalam sebuah pertandingan, Abang mentekel saya dengan keras, Abang datang angkat saya, nah, itu respect. Yeah. Bicara sepak bola, Bang. Yeah. Tadi saya mengawali, saya tidak mau campur aduk politik. Saya menghindari itu, Bang. Menghindari itu. Itu kira-kira. Jadi di sepak bola itu, filosofi itu yang dijaga betul oleh FIFA. Tapi dalam banyak sisi, FIFA juga mempersatukan konflik negara yang berkonflik lewat sepak bola. Contohnya Inggris, Argentina dengan Inggris, perang Malvinas. Lewat sepak bola, Korea Utara, Korea Selatan. Lewat sepak bola, Iran, Irak yang bertarung. Kemarin main itu di Piala Asia. Dan Irannya kalah, Iraknya lolos ke Piala Dunia gitu kan. Jadi ini maksudnya berharap nanti Israel dan Palestina bisa bermain. Saya malah tadinya berpikir ada hikmah di Indonesia kalau kemungkinan kemarin Palestina tuh lolos. Sayang Palestina udah lolos. Kalau Palestina lolos kemudian dibagi grup, Indonesia satu grup nih, Indonesia, Palestina, Israel, Amerika Serikat. Wow, itu luar biasa. Orang semua akan memperhatikan Indonesia. Oke, itu harapan. Dan penuh itu. Iya, itu namanya diplomasi bola. Diplomasi bola untuk kedamaian gitu. Oke, itu harapan. Tapi yang pasti gini, saya mau beritahu juga. Jadi kan hari ini kita di sini kan rame kenapa coba? Karena pemberitaan. Enggak, bukan karena pemberitaan. Apa? Karena publiknya ternyata supporter sepak bola itu semua bergerak. Ya posisi publik terbelah lah. Bukan, aku nggak mau ngomong terbelah. Bahwa semua supporter bola itu semua tergerak. Saya rasa 2 hari ini semua, sampai hari ini, sampai malam ini, semua media menyuarakan apapun yang ada dari publik. Itu kan nggak bisa kita pungkiri. Ini real yang harus kita hadapi. Di sosmed saya rasa sampai 2 hari ini semua isinya adalah bola. Semalam bahkan saya sampai begadang sampai sahur bacain sosmed Pak Ganjar itu dihujat habis-habisan. Ya aku nggak mau sih. Artinya ini saat ini publik itu punya kesadaran naik gini. Sekarang ini ada kesadaran baru bahwa ini bola. Kami mau main bola gitu, bukan mau main politik gitu. Jadi ini lebih pada yang kita lihat ada sebuah perubahan pergeseran. Tadinya Mas Mbak ya, itu namanya supporter bola, yang diomongin apa? Lapangan, pemain, ini rumputnya. Sekarang? Itu begini. Sekarang kita ngomongin, itu Pak Erik, dia ketemu sama Shane hari ini ya, sama Shane Patinama. Itu isinya bukan tentang, padahal sebelumnya, berapa hari sebelumnya, itu orang ngomongin Shane.
itu isinya komentar tuh nggak ada ngomongin Shane lagi, semua isinya Piala Dunia, Pak Erik tolong Piala Dunia ini, Pak Erik Piala Dunia ini, jadi semua itu publik ini serang di Piala Dunia. Jadi ada kesadaran terbaru di publik mengenai kemarin tadi Mas Hasto bilang mulai Mei kemarin mungkin kemarin itu berapa bulan lalu itu 65%, tapi sekarang ada perubahan besar nih di publik, ada kesadaran baru, di supporternya ada kesadaran baru. Oh, ternyata ini kalau kami batal, bahaya ini bagi sepak bola. Oke, mungkin nanti PSSI bisa survei ya. Jadi tahu suara habis ini nggak mau survei. Suara publik seperti apa. Memang publik sepak bola, kita sebagai orang bola ya. Ini kita berharap banget karena sejarah untuk pertama kalinya kita Indonesia jadi tuan rumah. dan ini jadi main di Piala Dunia. Oke, karena menjadi tuan rumah. Oke, saya mau terakhirin, waktu kita udah nggak banyak. MUI bagaimana kalau misalnya nanti ternyata Piala Dunia U20 2023 tetap bisa dilaksanakan di Indonesia dengan ada Israel, apa yang paling dikhawatirkan oleh MUI? Ya, pertama saya ingin menambahkan referensi tadi bagaimana terhindar dari ban tadi ya. Tadi kan ada usulan dari statuta FIFA itu sendiri. Kalau saya sih ada usulan sesungguhnya kita organisasi negara Islam itu kan tergabung juga dalam OKI itu, OKI, dan kita ingat bahwa kebijakan luar negeri Pak Jokowi sendiri itu kan terhadap Israel dan Palestina kan menganut sistem two state solution. Jadi mengakui dua-dua itu sebagai bentuk negara yang berdaulat. Tapi kalau satunya nggak konsisten ya wajar kalau ada penolakan seperti ini. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai lah bahwa harmoni yang sudah terjadi selama ini dibangun dengan susah payah oleh pemerintah, oleh umaro, oleh ulama, oleh ormas ini tercabik-cabik oleh hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara dialogis, secara musyawarah. Saya percaya namanya manusia, ikhtiar manusia itu pasti ada solusinya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Mekah. Oke, itu harapannya MUI itu. Oke, terakhir PDIP masih tetap bersikukuh dengan sikapnya atau masih bisa berubah kalau Presiden Jokowi nanti melobi PDIP? Ya, dari MUI tadi kan sudah memberikan suatu landasan yang sangat jelas penuh dengan nuansa religiositas terhadap solusi di Timur Tengah atas konflik Israel dan Palestina. Sikap PDI Perjuangan tetap. Dan kami percaya bahwa FIFA juga akan mendengarkan Bapak Jokowi punya kemampuan ekstra di dalam mencari solusi win-win. Tetapi terkait dengan kehadiran Israel di dalam kesebelasan sepak bola, karena kesebelasan itu merupakan suatu lambang supremasi di tengah-tengah peristiwa anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, sikap PDI Perjuangan tidak berubah. Oke, tetap berarti ya? Ya, tetap. Kita akan konsisten. Dan berharap Pak Jokowi bisa menemukan Kami meyakini solusi. Pak Jokowi mau mencari solusi, bahkan bersama-sama dengan Bu Menlu, Pak Menko Polhukam, Pak Erick Thohir akan ada suatu terobosan. Kita tunggu saja. Solusi untuk jadi Solusi yang win-win bagi semuanya. Kita percaya itu. Kita tunggu turun gunungnya Pak Jokowi menyelesaikan persoalan ini karena ini agak rumit di jam-jam krusial kata Bang Arya. Bagaimana kemudian anak-anak muda pecinta bola melihat polemik pro kontra ini kedatangan timnas U20 Israel yang berujung terancamnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita harus dengarkan nanti sentilan dari teman-teman komika, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Belum habis juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo, Pak. Saya Duto Triaji. Kita hari ini akan membahas topik yang cukup sensitif. Betul. Hari ini temanya adalah timnas Israel ditolak, nasib tuan rumah Indonesia terancam. Nih, mumpung ada Pak Hasto, Pak, saya mau cerita sedikit, Pak. Jujur aja, saya Muhammad Ronaldo dari dulu itu pandangan politiknya selalu berbeda dengan PDIP. Nggak apa-apa dong pandangan politik ya. Nggak apa-apa. Boleh, bebas. Pandangan politik selalu berbeda. Dan saya ketika muncul isu ditolaknya Israel, saya adalah salah satu orang yang juga mendukung ditolak Israel. Sampai tiba-tiba saya dengar PDIP juga mendukung ditolak Israel. Waktu itu, Pak, saya untuk pertama kalinya tersentuh hatinya, Pak. Dan saya pengen ngomong ke PDIP, Pak. Tumben samaan gitu. Tumben samaan gitu, Pak. Tumben kita sepakat gitu. Ya, tapi ini ya, gara-gara kejadian ini juga penolakan Israel, itu banyak netizen yang khawatir, Betul. Khawatir karena takutnya PSSI itu terancam terkena sanksi FIFA. Benar. Dan akhirnya dibekukan. Betul. Yang menurut saya tidak perlulah khawatir seperti itu. Karena kita coba bayangin deh,
udah berapa banyak sanksi FIFA yang diterima PSSI, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Betul. Sakti berarti. Iya. Sejauh ini. Ini kan membuktikan kalau PSSI kita itu kuat, hebat, dan keras kepala. Yang dulu Pak, yang dulu. Yang sekarang pasti mantap, lebih baik, pasti lebih baik. Ya. Tiket nonton loh ntar. Tapi kita belum pernah kalah sama Brasil loh. Kita belum pernah kalah sama Italia, Prancis, belum pernah kalah PSSI kita. Pertahankan. Yang sekarang jadi perdebatan. Orang-orang tuh pada bingung, siapa yang paling kasihan? Harga diri bangsa kita atau persepak bolaan kita? Tapi ada satu yang kita semua lupa, teman-teman. Apa? Saya baru baca di artikel, Pak. Ternyata timnas negara Burundi baru sampai di Indonesia. Baru sampai? Baru sampai. Berarti yang paling kasihan adalah mereka. Kenapa? Mereka baru sampai loh. Mereka, bayangin mereka udah semangat banget itu. Mereka mungkin dari Burundi itu mereka udah nyari kos-kosan dekat stadion. Biar nggak telat. Coba Burundi di mana? Burundi ada di Afrika Timur. Oh, Afrika Timur. Riset. Dia di pesawat mungkin udah bernyanyi-nyanyi Piala Dunia, Piala Dunia. Sampai di Indonesia ditanya, saya mau tanding di Piala Dunia. Maaf, acaranya pindah ke Peru. Hah? Pindah ke Peru? Nanti kita antar ke Tanah Abang. Nah, itu. Oh, ke Tanah Abang bagus tuh. Yang jadi pertanyaan kita, Pak, apa yang sedang dilakukan oleh timnas Burundi sekarang? Mereka bersebelas pasti lagi duduk di lobi hotel. Bengong. Mikirin gimana caranya ke Peru. Itu yang mereka pikir. Ya, tapi memang banyak yang terkena dampaknya dari penolakan timnas Israel ini. Banyak banget. Dan menurut saya tuh yang paling kasihan adalah dari negara kita sendiri. Oh, siapa tuh? Itu adalah volunteer yang sudah ikutan Piala Dunia ini nantinya. Oh iya benar. Ya, karena saya lihat berita ada beberapa volunteer yang udah latihan dari setahun lalu. Oh iya. Dan pasti dari volunteer itu ada yang kerjaannya muterin tongkat pas opening tuh. Oh iya pasti ada. Pasti ada muter tuh. tongkat. Benar, Iya. benar. Artinya dia udah muterin tongkat setahun tuh. Latihan 1 tahun. Gitu, dan akhirnya batal. Benar. Itu dia mau ngapain sekarang juga bingung, mau cari kerja susah. Iya benar. Mau kerja apa yang cocok untuk mereka yang udah jago muter tongkat? Jadi kameramen nggak mungkin. Iya, nggak mungkin dia lagi ngerekam, kameranya diputer-puter. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi host kayak Mbak Nana juga nggak mungkin. Betul. Lagi nanya, narasumbernya diputer-puter. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Satu-satunya yang mungkin mereka kerjakan adalah ikut timnas Burundi ke Peru. Ya, cuman itu yang bisa mereka lakukan. Tapi mungkin terakhir aja dari saya, Aldo dan Duto adalah ini pertanyaannya selalu sama. Mereka selalu bilang ini adalah agenda kemanusiaan. Betul. Pertanyaan kita, ini agenda kemanusiaan atau agenda politik? Ya. Kenapa? Karena kalau ini beneran agenda kemanusiaan, apa kabar Kanjuruhan? Terima kasih. Oke, terima kasih Aldo dan juga Duto sentilan-sentilannya. Tadi sangat kena sekali, semoga didengarkan ya sama PDI Perjuangan ya. Denger. Sebagai partai anak muda katanya, oke. Sekaligus tadi penampilan dari Duto dan juga Aldo dari teman-teman komisi.co menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga nanti beberapa saat ke depan sudah ada keputusan resminya hasil lobby-lobby dari Ketua Umum PSSI ke Swiss dan juga mungkin turun gunungnya Presiden Jokowi untuk menengahi perkara ini. Apakah kemudian Presiden Jokowi nanti akan melobi Ketua Umum PDI Perjuangan, kita juga nggak tahu, ataupun melobi MUI dan juga ormas Islam lainnya dan juga membantu PSSI atau seperti apa. Sekali lagi nasib sepak bola Indonesia saat ini di ujung tanduk, kita akan lihat nanti bagaimana ujungnya. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam kita ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan selama bulan Ramadan, tayang jam 20 waktu Indonesia Barat. Saat malam, sampai jumpa.